Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok atas nama Aditya Prabowo, Andika Wicaksana, Inzaki Develio, Sendika Adelino, Rivel Okta Pradityas, Farel Divanza, Yulina Smita Putri akan membahas tentang file master dan file transaksional. File adalah sebuah bentuk dari kumpulan dari berbagai macam bentuk karakter yang melakukan pemberontakan terhadap satu macam arti. Maka, apabila terdapat pada bagian file sebagaimana contohnya adalah seperti nomor barang maupun nama barang yang dimana akan dilakukan pemaparan ke dalam file tersebut. Haruslah yang akan berkaitan dengan sebuah nomor barang dan juga nomor barang. Kedua, master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Master file berkas induk berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja atau enterprise. Misalkan di sebuah perguruan tinggi, objek-objek yang harus ada seperti 1. Mahasiswa, 2. Dosen, 3. Mata kuliah, 4. Biaya kuliah, 5. Ruang kelas, dan sebagainya. Objek-objek tersebut harus disimpan datanya di dalam file komputer dan akan masuk ke dalam kategori master file. Contoh lain, organisasi sebuah pabrik, yaitu payroll master file, customer master file, personal master file, inventory master file. Ada dua jenis master file. 1. Reference master file, file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Contoh berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nama, dan alamat. Yang kedua, dynamic master file, file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contoh, berkas stok barang, berkas pemesanan tempat duduk. Satu, report file adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. 2. Work file merupakan file sementara dalam sistem. 2. Work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. 3. Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, COBOL, Fortran, Basic, dan lain-lain, bahasa assembler, dan bahasa mesin. 4. Text file adalah file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. 5. Dump file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. 6. Library file adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. 7. History file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transactional file. Transactional file adalah berkas transaksi yang harus disimpan di dalam media penyimpanan eksternal komputer, atau file yang berisi record-record yang akan memperbarui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Mengupdate data berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Transactional file terjadi akibat adanya hubungan relasi antar master file, struktur, dan organisasi data 1-4. Hubungan master file dan transactional file. Misalkan di perpustakaan ada master file peminjam dan buku. Ketika peminjam melakukan peminjaman buku, maka terjadilah transaksi, dan transaksi tersebut harus dicatat, misalkan di file transaksi dengan nama pinjam. Mengacu pada prinsip basis data, tidak boleh ada atribut yang ganda atau berisi sama di semua file data yang ada, kecuali untuk atribut kuncinya atau key field. Maka pada file data pinjam, tidak boleh ada atribut nama peminjam dan buku yang dipinjam, seperti gambar 1. Ketika transaksi pinjam terjadi, tidak satu pun atribut peminjam mengalami perubahan. Maka file peminjam adalah file berjenis reference master file, sedangkan pada file buku ada atribut yang berubah nilai datanya, yaitu atribut jumlah buku.
Ketika transaksi pinjam terjadi, jumlah buku yang ada akan berkembang karenanya. Dengan demikian, file buku termasuk file berjenis dynamic master file. Contoh gambar di bawah ini merupakan sistem flow diagram sesuatu sistem penyajian sementara untuk menghasilkan payback berdasarkan time card dan payroll information. Model akses file ada 3 model akses yang mungkin oleh sebuah program terdapat file, yaitu 1. Input file adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contoh, transaction file merupakan input file untuk mengupdate program. Program file dari software kode merupakan input file untuk program compiler. 2. Output file adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contoh, report file merupakan output dari program yang mengupdate master file. Program file yang berupa objek kode merupakan output file dari program compiler. 3. Input atau output file adalah file yang dapat dibaca dan ditulis selama eksekusi program. Contoh, master file atau berkas induk. Word file dengan short program atau berkas kerja. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record dan dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu sequential, 2 relatif, 3 indexed, sequential, 4 multi atau key. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya, yaitu 1. Direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung, tanpa mengakses seluruh record yang ada. Contoh, magnetic disk. 2. Sequential access adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record di depannya. Contoh, magnetic tape. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam program pemilihan organisasi file. 1. Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. 2. Volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. 3. Reporting yang diperlukan. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu 1. Modal penggunaannya, 2. Modal operasi file. Menurut penggunaannya ada 2 cara. 1. Batch processing, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. 2. Interactive processing, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record demi record. Menurut operasi file ada 4 cara. 1. Creation, membuat struktur file lebih dahulu, lalu menentukan banyak record baru, kemudian record dimuat ke dalam file tersebut, atau membuat file dengan cara merekam record demi record. Kedua, update, untuk menjaga agar file tetap up to date, insert atau add, modification, deletion. Ketiga, retrieval, pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. 4. Inquiry, volume data rendah. Model proses interaktif, report generation volume data tinggi, model proses batch. File retrieval terbagi 2, yaitu 1. Comprehensive retrieval, mendapatkan informasi dari semua record dalam sebuah file. Contoh, display all list nama, alamat. Kedua, selective retrieval, mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Contoh, list for gaji sama dengan 100.000, list nama, NPM, for angkatan sama dengan 93. Maintenance, perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam pengaksesan file tersebut. Restructuring, perubahan struktur file, panjang bahan organisasi file dari organisasi yang satu menjadi organisasi yang lain. Misalnya dari organisasi file sequential menjadi index sequential, dari direct menjadi sequential. Secara umum dapat disimpulkan, untuk master file dan program file, kita dapat melakukan create, update, retrieval, from, dan maintenance. Untuk Word file, kita dapat melakukan create,
update, dan retrieve from, tapi tidak dapat kita maintenance. Untuk report file umumnya tidak diupdate, retrieve from, atau maintenance. Untuk transaction file umumnya hanya dapat di-create dan digunakan untuk sekali proses. Sistem file yaitu sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur direktori, device access, dan buffer. Tugas dari sistem file yaitu 1. Memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi. 2. Menentukan jalan atau pathway bagi aliran data antara main memory dan alat penyimpanan sekunder. Yang 3. Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya. 4. Menyiapkan file penggunaan input ataupun output. Dan yang 5 yaitu mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Dan untuk data file master dan transaksional mahasiswa, yaitu yang terdiri dari nama, nomor BP, kelas, alamat, email, fakultas, prodi, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dosen PA, tahun akademik, semester, sekolah asal, dan agama. Untuk file masternya yaitu nama, nomor BP, jenis kelamin, tahun akademik, dan tanggal lahir. File untuk transaksionalnya itu kelas, alamat, email, fakultas, prodi, nomor HP, dosen PA, semester, sekolah asal, dan agama. Untuk yang transaksional dosen yaitu nama dosen, NIDN, tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP, pendidikan terakhir, status, agama, email, jenis kelamin, umur, hobi, jumlah anak, alamat, dan jumlah saudara. Dan untuk file masternya yaitu nama dosen, NIDN, tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelamin. File transaksionalnya yaitu nomor HP, pendidikan terakhir, status, agama, email, umur, hobi, jumlah anak, alamat, dan jumlah saudara. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.